Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Sepertinya sejenak kita rehat dulu dari film-film yang mengerikan dan kembali kepada film-film yang menginspiratif. Dan kali ini Sakahyang akan mereview sebuah film Jepang yang diangkat dari anime dan manga. Film ini berjudul Bakuman. Film ini berkisah tentang perjuangan dua anak muda SMA yang bercita-cita ingin menjadi mangaka terkenal atau komikus Jepang terkenal. Layaknya Eiichiro Oda, sang mangaka One Piece, dan Masashi Kishimoto, sang mangaka Naruto. Ternyata setelah melihat film ini tidaklah mudah menjadi seorang komikus terkenal. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal Jepang seperti Takeru Sato sebagai Mori Takamashiro yang pernah membintangi film Rurouni Kenshin, Ryunosuke Kamiki sebagai Takagi yang juga sama di film Rurouni Kenshin sebagai Sojiro, Nana Komatsu sebagai Miho yang pernah membintangi film Silence, dan Sota sebagai Nizuma yang pernah membintangi film Kiseiju Parasite. Yang menarik di sini adalah dua aktor yang dulu menjadi lawan abadi di film Rurouni Kenshin kini menjadi partner yang solid. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film ini dibuka dengan seorang lelaki bernama Hattori. Ia adalah seorang editor di sebuah penerbit komik ternama di Jepang bernama Jump, yang biasa kita tahu bernama Shonen Jump. Ia mendapat telepon dari dua orang pelajar SMA yang ingin memberikan sampel komiknya ke studio itu untuk diterbitkan di Shonen Jump. Shonen Jump yang terkenal dengan komik-komik yang populer seperti Dr. Slump, Arale, Dragon Ball, One Piece, sampai Naruto, dan tentunya masih banyak lagi komik-komik yang populer terbitan Shonen Jump. Dan itu yang membuat dua orang remaja ini ingin mewujudkan mimpinya lewat Shonen Jump. Lalu cerita kembali ke beberapa bulan sebelum mereka pergi ke Jump, berkisah tentang seorang remaja yang pandai menggambar bernama Mashiro. Ia sering menggambar seorang wanita cantik bernama Miho meskipun berada di tengah pelajaran, karena tentu ia menyukai Miho. Kemudian menjelang kelulusan ia ditanya apakah ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak. Dan jawabannya tidak tahu. Mashiro belum memikirkan kemana langkah selanjutnya setelah lulus dari SMA. Singkat cerita, buku yang biasa Mashiro gunakan untuk menggambar Miho dilihat oleh seorang laki-laki bernama Takagi. Ia menyukai gambar buatan Mashiro. Lalu Mashiro terlihat kaget karena gambar wanita yang ia sukai dilihat orang lain. Dan tentunya Takagi mengenali secara langsung siapa wanita di gambar itu karena memang gambarnya terlihat persis. Lalu Takagi yang dari dulu mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang mangaka mulai tertarik bekerja sama dengan Mashiro karena keterbatasannya dalam menggambar. Namun Takagi sangat pandai dalam mengarang cerita dan membuat kisah-kisah yang menarik, dan ia mengajak Mashiro bekerja sama. Takagi ingin Mashiro yang menggambar dan dirinya yang membuat jalan cerita. Namun sayangnya Mashiro tidak mau. Ia tidak ingin menjadi seorang mangaka karena katanya mangaka hidupnya tidak pernah bebas dan selalu berdiam terkurung di rumah. Namun Takagi tidak menyerah terhadap Mashiro. Ia terus membujuknya sampai mereka yang sedang berdebat terjatuh dari tangga dan buku gambar Mashiro dilihat oleh Miho yang kebetulan berada di sana. Miho memperhatikan cara menggambar Mashiro dan ia tahu itu adalah gambar dirinya. Miho terlihat senang dengan gambar dari Mashiro. Lalu tiba-tiba Takagi memanfaatkan situasi itu dengan berbicara, "Kami akan menjadi seorang mangaka dan Mashiro yang akan menggambar." Karena Takagi tahu cita-cita Miho adalah menjadi seorang seiyuu atau menjadi dubber di film anime. Dan Takagi bilang jika kami menjadi mangaka terkenal, Miho lah yang akan menjadi seiyuu di tokoh utamanya. Dan terlihat Miho pun senang dan berbicara kepada Mashiro, "Aku akan berjuang menjadi seiyuu profesional sampai kalian menjadi seorang mangaka terkenal." Dan Mashiro berkata, "Kalau begitu, jika mimpi kita sama-sama terwujud, maka menikahlah denganku." Mereka semua kaget dan Miho yang malu kemudian berlari, namun memberikan sebuah kalimat yang membuat Mashiro benar-benar ingin menjadi seorang mangaka terkenal. Miho bilang, "Aku akan menunggumu."
Takagi dan Mashiro terlihat bersemangat. Memang wanita yang dicintai bisa membuat kita bersemangat dan hidup dengan gairah, sampai-sampai membuat Mashiro yang tadinya tidak mau menjadi seorang mangaka, kini dia menjadi sangat bersemangat. Singkat cerita, mereka sepakat menjadi seorang mangaka terkenal, dan Mashiro mengajak Takagi ke rumahnya. Di sana banyak sekali koleksi-koleksi komik, dan Takagi yang begitu mencintai komik terlihat sangat takjub, dan Mashiro memperkenalkan studio mangaka peninggalan pamannya. Ya, paman Mashiro dulu adalah seorang mangaka dengan manga berjudul P-Man. Lalu mereka mulai membuat komik dengan berlatih terlebih dahulu. Dan Mashiro yang masih kaku dalam menggunakan peralatan mangaka profesional membuatnya harus lebih berusaha dengan keras. Mereka bekerja keras untuk bisa membuat sebuah komik original buatan mereka sendiri. Liburan musim panas mereka gunakan untuk membuat komik. Hari demi hari berlalu dan akhirnya mereka menyelesaikan satu halaman komik original dengan judul To Earth. Kemudian mereka membawa hasil karyanya untuk diperlihatkan kepada seorang editor manga di Shonen Jump yang tadi di awal-awal scene kita lihat. Singkat cerita, komik mereka pun dilihat oleh editor manga tersebut. Dan Takagi terkejut karena hasil karya mereka yang dilihatnya hanya sekelebat saja, padahal mereka membuatnya sampai berminggu-minggu. Namun editor itu melihat untuk yang kedua kalinya dan memberikan koreksi tentang garis-garis dan penggambarannya yang masih terlihat kurang. Awalnya terlihat kesan negatif dari wajah editor itu. Namun setelah ditanya, ini adalah komik original pertama mereka dan mereka baru duduk di bangku SMA, maka editor itu pun melihat ada potensi dan memberikan mereka kartu namanya dengan harapan gambarnya diperbaiki dan kembali ke sini. Lalu sembari pulang, Takagi bertanya apa maksudnya kepada Mashiro. Dan Mashiro menjelaskan, kata pamannya jika komik dilihat sampai 2 kali, berarti masih ada harapan. Dan jika mendapat kartu namanya, maka kemungkinan besar mereka akan diterima. Dan tentu mereka senang sekali dan bersemangat memperbaiki komiknya. Namun di keesokan harinya, Mashiro mendengar kabar yang tidak baik. Ternyata Miho akan pindah sekolah. Lalu Mashiro mengejarnya dan menanyakan kenapa. Miho bilang ia ingin pindah ke sekolah yang ada kelas seninya, karena karirnya di pengisi suara pun sudah mulai cerah, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun tenang saja, aku akan selalu menunggumu. Dan perkataan itu membuat Mashiro tambah semangat untuk bisa mewujudkan cita-citanya bersama Miho. Dan di sisi lain, seorang komikus remaja yang jenius bernama Nizuma pun sedang serius mengerjakan manganya yang berjudul Crow. Ia terkenal karena karya-karyanya yang menarik dan dijuluki si jenius. Dan ia pun sudah lama berada di Shonen Jump dan mendapatkan pengakuan dari hasil karyanya. Singkat cerita, mereka berdua selesai mengkoreksi komik mereka dan menyerahkannya lagi kepada editor. Lalu ia mendapat pujian dengan hasil karyanya. Namun tiba-tiba, ia menyarankan kenapa nggak ikutan saja di kompetisi Tenjuka. Ia yakin komik ini bisa menang. Dan Mashiro tidak mau, ia ingin manganya diterima di Shonen Jump. Dan menanyakan apakah komiknya bisa masuk di Shonen Jump atau tidak. Dan editor itu terlihat bingung. Namun dari belakangnya muncul seorang pria. Ia adalah kepala editor dari Shonen Jump. Dan ia berkata, komik itu harus menarik. Jika tidak, maka tidak akan diterima di sini. Dan komik ini tidak bisa masuk di Jump. Ia menyarankan untuk mengikuti kompetisi Tenzuka saja. Dan Mashiro terlihat marah dan pergi dari tempat itu. Ternyata ia adalah mantan editor pamannya dulu. Ia mempunyai kenangan buruk dengan editor tersebut karena dulu ia yang menghentikan proyek pamannya. Dan membuat pamannya yang tengah sakit pun meninggal di kamar mandi. Dan melihat situasi itu, Mashiro pun bertekad untuk menang di Tenzuka dan bisa kembali mengajukan diri di Shonen Jump. Mereka pun kembali berusaha dengan terus membuat komik yang menarik untuk kejuaraan Tenzuka. Dan hasilnya mereka menjadi 5 manga terbaik memenangkan kejuaraan Tenzuka. Namun Mashiro terlihat tidak puas karena tidak jadi yang pertama. Dan disinilah ia bertemu dengan Nizuma, seorang mangaka jenius yang sudah bertengger di Jump. Mereka melihat hasil karya Nizuma dan mereka berdua benar-benar terkesan. Dan Nizuma pun yang sudah mendapat serialisasi di Jump membuat Mashiro bersemangat dan bilang kepada Nizuma, kami akan menyusulmu dan mendapatkan serialisasi di Jump.
Oh iya, apa itu serialisasi? Itu adalah kontrak yang diberikan kepada mangaka untuk terus menghasilkan serial manga per minggu untuk diterbitkan. Dan jika populer, tidak menutup kemungkinan akan dibuat anime. Singkat cerita, para pemenang dari Tezuka memulai debut mereka untuk mendapatkan serialisasi. Dan mereka yang sama-sama menaruh harapan di Jump dan ingin mengalahkan Nizuma yang sudah berada di Jump. Mereka bekerja keras membuat komiknya semakin menarik, dan hari seleksi pun dimulai. Dilangsungkan secara tertutup untuk dikonfirmasi komik siapa saja yang akan mendapat serialisasi. Takagi dan Mashiro beserta para pentolan Tezuka pun berharap-harap cemas dengan hasil seleksi itu. Dan hasilnya, teman-teman mereka pun mulai mendapat kabar gembira dengan terpilihnya komik mereka untuk serialisasi. Namun beda halnya dengan Mashiro dan Takagi. Hanya mereka yang tidak mendapatkan serialisasi, karena kepala editor melihat gambar mereka mengikuti teknik dari Nizuma. Ya, ternyata secara tidak sadar Mashiro mengikuti teknik gambar Nizuma dan alur cerita yang terinspirasi dari Nizuma. Setelah melihat gambar dan cerita komik Nizuma di acara Tezuka kemarin, dan hal itu yang membuat mereka tidak lolos dari serialisasi. Dan editor mereka pun hanya bisa memberi saran untuk mereka untuk bisa menciptakan karya original khas mereka sendiri, tidak menginspirasi atau mungkin menyamai komik orang lain. Hari berlalu dan mereka harus memikirkan tema apa yang cocok untuk mereka buat kembali menjadi komik original. Dan tiba-tiba ketika mereka berada di arena olahraga, Takagi pun tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk cerita yang akan dibuat nanti dan meminta waktu 1 minggu kepada Mashiro. Dan Mashiro yang terus memikirkan untuk bisa mencapai cita-citanya demi Miho kembali teringat kenangan-kenangan bersama pamannya yang menyebutkan komik adalah kekasihku. Dan dari sana Mashiro mulai belajar dari rekan-rekannya di Tezuka. Singkat cerita, 1 minggu sudah Takagi berhasil menyelesaikan cerita terbaiknya. Kali ini komiknya berjudul Kecerdasan dan Uang, dan mereka pun mulai mengerjakan proyek manga terbaru mereka. Dan akhirnya selesai. Lalu kembali mereka memperlihatkan hasil karyanya kepada editor, dan terlihat wajah yang berbeda dari editornya, dan seperti terlihat senang dan puas melihat hasil karyanya. Lalu proses seleksi kedua pun dimulai, dan kepala editor yang melihat hasil terbaru dari Mashiro mulai terlihat terkesan dan membuatkan serialisasi untuk mereka. Dan akhirnya mereka berdua diterima untuk serialisasi di Shonen Jump. Mereka semua senang, dan Mashiro mengabari Miho bahwa mereka sudah diterima di studio Shonen Jump. Dan kali ini mereka harus berjuang keras setiap minggunya untuk bertahan di 10 peringkat penjualan manga terbaik. Dan mereka harus merilis chapternya tiap 1 minggu sekali. Perjuangan baru dimulai sekarang. Dan mereka diberikan sampel komik berwarna dari hasil karyanya. Dan itu membuat mereka bangga dan terkesan. Kali ini covernya disejajarkan dengan komik Pro milik Nizuma. Dan Nizuma yang kebetulan berada di sana mengapresiasi keberhasilan mereka karena sudah lolos dari serialisasi manga. Dan Mashiro pun menantang Nizuma untuk bisa menjadi di peringkat atas. Mereka berjuang satu sama lain demi mengejar peringkat pembaca. Namun kesulitan mulai mereka hadapi, sampai mereka harus begadang tiap hari, bahkan sampai tidak tidur berhari-hari untuk mengejar serialisasi mingguan. Sampai mereka harus tertidur di kelas, namun mereka tetap mengalami penurunan peringkat, dan itu membuat mereka semakin stres, sampai mereka hampir berada di peringkat paling akhir. Mereka memutuskan untuk membuat gebrakan baru, supaya peringkat pembaca naik lagi. Mereka akan mematikan karakter utama di manga tersebut, layaknya komik Shingeki no Kyojin yang membunuh Eren di awal-awal komiknya, yang membuat pembaca penasaran dengan kelanjutan komiknya, dan mengganti karakter utama dengan karakter wanita cantik. Ya, karakter itu adalah Miho, yang sering ia gambar dulu ketika sedang bersekolah. Dan hal itu menjadikan peringkat komik mereka melejit pesat dengan menduduki peringkat keempat. Semua orang kini menyukai komik mereka, dan banyak dari pelajar anak-anak sampai dewasa mulai membaca cerita komik mereka. Bahkan sang kepala editor pun sepertinya menyukai komik tersebut dengan menambahkan halaman komiknya menjadi 35 halaman. Dan kemudian peringkat mereka sampai di peringkat kedua sejajar dengan komik Raw milik Nizuma.
Namun dilihat dari kondisi Mashiro yang kian buruk karena kelelahan, sampai-sampai ia kencing darah dan pingsan di kamar mandi, membuat dirinya harus dirawat di rumah sakit. Dan kabar itu terdengar oleh kepala editor dan juga editornya. Ia pun datang ke rumah sakit dan setelah melihat keadaan Mashiro, sang kepala editor pun mulai khawatir dan teringat dengan kejadian meninggalnya paman Mashiro karena terlalu memaksakan diri di serialisasi. Dan ia memutuskan untuk menunda serialisasi Mashiro demi kebaikannya. Dan itu tidak Mashiro terima. Ia memohon untuk terus dilanjutkan, namun tidak bisa. Hari berlalu dan ia dikunjungi Miho. Dan Miho dengan kesibukan yang ia miliki masih mau menunggu Mashiro. Ia bilang, sampai kapanpun aku akan menunggumu. Dan hal itu membuat semangat Mashiro kembali bangkit. Dan ia pun pulang dari rumah sakit meski belum waktunya. Takagi kaget melihat Mashiro pulang. Mashiro bilang meski serialisasi kita ditunda, kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Kita harus berjuang menyelesaikan serialisasi minggu ini. Dan mereka pun kembali bekerja. Dan hal itu membuat teman-teman mereka khawatir dan memutuskan untuk membantu Mashiro dalam pengerjaan komiknya untuk bisa rilis minggu ini. Bahkan Nijuma pun ikut datang ke studio Mashiro dan menyempurnakan gambarnya dengan menambahkan sedikit garis-garis di karakter Miho. Namun Mashiro tidak mau, ia tidak ingin komiknya dirubah seperti keinginan Nizuma. Dan Nizuma pun mengerti, ia pun pulang dan berbicara, aku akan menunggu kalian di jam. Mashiro pun tersenyum seperti menerimanya. Dan akhirnya komik mereka selesai tepat waktu dan mereka pergi menghadap kepala editor untuk serialisasi komik Mashiro dilanjutkan. Dan akhirnya ketua editor pun mengalah dan serialisasi dilanjutkan sampai komik Mashiro tamat. Dan meskipun komik Mashiro tidak ingin dirubah oleh Nizuma, tapi setidaknya ia masih menghargai bantuan dari Nizuma dengan terus menambahkan garis-garis bekas Nizuma di gambarnya. Dan siapa yang mengira komik Mashiro yang menduduki peringkat pertama dan mengalahkan komik Raw milik Nizuma. Mereka semua bergembira meski peringkat pertamanya hanya bertahan 1 minggu saja. Dan hasil kelulusan pun tiba, mereka mengobrol tentang hasil yang memuaskan di jam. Dan alhasil mereka pun kembali membuat komik baru untuk rilis di jam. Dan tentunya setelah beristirahat terlebih dahulu dari persaingan ketat di jam. Dan siapa yang mengira 2 siswa SMA mampu menduduki peringkat pertama di penerbit komik ternama seperti Shonen Jump, setara dengan komik-komik populer saat ini. Ya meskipun hanya 1 minggu di peringkat pertama, mereka tetap bahagia dan akan mencoba kembali. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Inspiratif sekali kan? Apa yang kalian cita-citakan jika diperjuangkan pasti akan bisa kalian gapai. Tetaplah berusaha. Mungkin segini saja review inspiratif dari film Bakuman. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.